Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Kali ini saya mohon izin ya Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak selaku pimpinan di SMA 2 Cikarang Selatan tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan terutama dalam kasus BUMK. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba tanyakan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Selama saya ditugaskan jadi kepala sekolah, ada beberapa kasus yang muncul di sekolah itu bisa dianggap sebagai dilema etika. Yang pertama kasus ketika kita sedang ada tamu penting lah, anggaplah tamu itu tamu dari KCD ya, KCD datang ke ruangan kita. Kemudian ketika kita sedang berbincang itu di lapangan itu ada, atau di lab ada kegiatan praktikum kimia. Kimia itu terjadi kecelakaan gitu. Awalnya ada bahan kimia yang meledak gitu ya, mengenai satu siswa, dan siswa itu butuh pertolongan segera. Ini kan ada dua masalah nih. Kalau saya tinggalkan Pak Kacil di orang yang saya hormati dan atasan saya, kalau anak yang kita biarkan itu sangat berbahaya, itu kan ada dua masalah yang dalam waktu yang sama harus kita hadapi. Nah, untuk mengambil keputusan ya, kita harus berpikir singkat Bu, harus cepat gitu ya. Mana yang paling penting nih? Nah, ternyata menurut hemat saya, walaupun Pak Kajari ini atasan kita itu ya, siswa itu lebih penting, harus segera kita atasi, karena itu adalah berkaitan dengan keselamatan siswa. Segera kita berikan perawatan pertama, karena dia mengalami kecelakaan dan praktikum kimia gitu kan, bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, tentunya dengan terlebih dahulu memohon izin kepada Pak KCD untuk mengatasi itu terlebih dahulu. Setelah selesai barulah kita kembali ke ruangan yang sedang kita ada Pak KCD itu. Itu satu contoh dari dilema etika yang ada di sekolah, dan banyak kali sebetulnya terkait. Iya, baik Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, misalnya gitu kan, bisa mengandung nilai-nilai kebajikan, sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau emang dua kepentingan itu benar dan baik gitu ya, kita itu lihat, kita pandang dulu nih, mana yang lebih urgent dari kepentingan itu. Jadi yang kita lihat paling urgent mana dulu. Berkaitan dengan siswa ya Pak? Iya, yang paling penting dulu lah, yang paling harus kita selesaikan dulu, itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya siswa saja, di bidang sarpras pun begitu ya. Makanya ini kebetulan sekolah kita nih, pagar depan ini sudah kelihatan kumuh nih, ada yang miring-miring gitu ya. Kemudian paling belakang kan belum terpagar semua. Sementara anggaran sekolah kan terbatas, tidak bisa untuk mengcover kedua anggaran tersebut. Pagar depan kayak itu muka sekolah tentu sangat penting untuk kita perbaiki ya. Tapi kalau pagar depan itu kan butuh biaya yang lebih besar ya, karena harus kelihatan lebih bagus gitu kan. Iya. Kalau pagar belakang itu kan kepentingan yang paling penting untuk menjaga keamanan sekolah, untuk menjaga ketertiban proses pelajaran. Kalau dibiarkan gitu kan siswa bisa bolos. Nah, jadi dalam itu kita lebih melihat nilai kepentingan mana yang paling penting, mana yang urgentnya. Tentunya belakang itu menurut saya saya. Makanya kita memakai bagian belakang dulu, sudah saya baru kita ke depannya.
Seperti itulah contohnya ya. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, sebagai orang yang dituakan di sekolah atau ya sebagai policy maker gitu ya, yang mengambil kebijakan sekolah, tentunya kita tidak boleh mengambil keputusan secara diktator gitu, atau menurut kehendak kita sendiri lah. Kita tetap lihat dulu dasar hukumnya. Dan di sekolah atau selama saya bertugas menjadi kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan tentunya kita lebih mengutamakan musyawarah dengan rekan kerja, terutama dengan kepala sekolah, dengan kasubag, dengan bendahara. Kalau dengan ini tidak kita bisa selesaikan, kita minta nasihat kepada, kalau di kepala sekolah ada lembaga musyawarah kepala sekolah, jadi minta pendapat kepada rekan kerja kita, sejawat kita tentang hal ini bagaimana baiknya gitu ya, supaya kita tetap di koridor yang benar gitu. Jadi tetap kita lebih mengutamakan musyawarah dulu untuk mufakat, tidak atas dasar keputusan sendiri. Nah gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dimainkan? Yang paling efektif itu adalah cara menganalisa terlebih dahulu. Kita analisa dulu masalah itu satu-satu. Oh, ada masalah kan ya? Mana nih yang paling penting? Mana yang bukan gitu? Atau yang paling penting itu cara pengambilan keputusannya. Umpamanya di sekolah itu ada guru yang sudah sakit lama gitu ya. Dia sering izin gitu kan, izin untuk berobat, izin untuk istirahat, izin untuk hal-hal lain. Itu dalam seminggunya dia bisa tidak masuk, bisa 3 hari atau 4 hari, bahkan hari kerjanya hanya 2 hari gitu kan. Ini kan kalau kita lihat dari sisi pembelajaran merugikan siswa. Nah, satu sisi kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran kan, tanggung jawab kita itu, karena pas banget membimbing pembelajaran, tapi kita utamakan untuk pembelajaran. Tapi sisi lain kan kita juga melihat sisi kemanusiaan. Oh dia sakit kan, masa kita paksa-paksa buat ngajar gitu kan. Nah di situ kita perlu mencarikan solusi pecahan masalahnya. Nah, tentunya kita ajak bicara lah, bagaimana caranya nih, umpamanya solusinya ketika dia berhalangan hadir, mungkin ada tugas-tugas dari guru itu yang bisa sampai tiket, atau kalau terus berlanjut, umpamanya kita nggak tolong untuk ada infalnya infalnya yang tentunya biasa sama beliau gitu ya. Sebetulnya yang paling bagus itu adalah meminta kepada untuk mengajukan pensiun dini. Tapi kan susah Bu, kalau dia merasa asing masih bisa nih untuk bekerja gitu kan ya. Karena susah kita berikan saran untuk mengajukan pensiun dininya. Jadi ada 3 solusi itu ya yang bisa kita pilih. Nah, itulah. Jadi kita lihat dulu nih akar masalahnya. Anak yang paling harus kita selesaikan, cara-cara yang bisa diselesaikan dengan baik dan tidak melanggar aturan. Nah, gitu tentunya. Terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus biometrik? Tantangannya Pak? Ya, tantangan paling berat tentunya dalam hal-hal tertentu ya. Biasanya ada titipan-titipan dari para pejabat nih kalau dalam kegiatan BDB. BDB kan punya aturan ya, punya dasar hukumnya. Kita tentu tidak boleh keluar di situ, aturan yang kita pakai itu. Tapi kadang-kadang pejabat tuh mendesak gitu kan, harus diterima. Nah, dalam hal ini kita harus pandai mengambil sebuah keputusan. Bagaimana caranya nih supaya kita bisa terima, tapi kita tidak melanggar aturan.
seperti itu paling berat itu kita tantangan dalam pembentukan matematika itu. Itulah. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus matematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, itu tergantung masalahnya. Benar. Kalau masalah yang perlu bisa kita selesaikan dan jangka waktu lama ya, bisa kita susun lebih dahulu. Kita misalkan dengan rekan kerja kita, dengan teman kita. Tapi kalau hal-hal yang ujian seperti tadi itu yang ketika anak kecelakaan harus segera kita atasi. Nah gitu ya, tergantung masalah yang datang pada saat itu. Itu. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lainnya? Iya. Pada prinsipnya ya, kasus dilema etika itu rata-rata kasus-kasus yang mendadak. Jadi tidak jarang sih kasus-kasus yang bisa dalam berpikir waktu lama. Biasanya kita harus lebih cepat bertindak. Seperti ketika kita berkendara nih, kita menghadapi bahaya nih. Kalau kita tidak cepat, celaka kita. Kita harus cepat. Bagaimana supaya kita selamat gitu kan? Sama dengan kasus dilema etika tadi. Mana yang tindak nyata yang lebih tepat, cepat dan akurat supaya kita juga selamat terhindar dari hal-hal yang merugikan baik kita ataupun siswa kita. Jadi rata-rata kasus di mereka itu kasus-kasus yang mendadak gitu ya. Jadi kita lihat dulu memang pola pikir kita harus lebih cepat. Tapi kalau emang butuh waktu yang lama ya biasanya saya minta pendapat dari MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Gimana nih kasus ini diselesaikannya gitu ya. Biasanya kita ada kasus dengan pihak ketiga lah, itu yang butuh bantuan mereka atau dengan hal-hal yang lain, itu bisa kita minta bantuan kepada MKKS atau rekan kerja kita. Baik Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan ya bahwa pengalaman adalah guru yang paling tambah baik. Artinya kita tidak boleh terprosok dua kali ke lubang yang sama. Kalau kita terprosok dua kali kita termasuk orang yang bodoh. Jadi pengalaman dan pengalaman keputusan dilema etika yang sudah pernah kita lakukan itu sangat membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah berikutnya. Keputusan-keputusan yang sudah ambil oleh kita yang baik itu kita boleh kita pakai lagi, tapi hal-hal yang negatifnya jangan kita ulang lagi. Nah, jadi emang pengalaman-pengalaman itulah yang bisa kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan yang akan datang. Mungkin kalau dalam bahasa hukum sebutnya jurisprudensi gitu ya. Keputusan yang terdahulu yang baik yang bisa dijadikan dasar hukum untuk mengambil keputusan berikutnya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Iya, sama-sama. saya jadi banyak pengalaman nih tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang luar biasa, cepat, tepat, dan mengenai sasaran gitu. Semoga ini akan menjadi ilmu baru bagi saya Pak dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas jika memang ada kondisi atau masalah yang terjadi di dalam kelas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.